Kan saya Fani Dekorasi dan Gas NIM 1423008. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan artis di acara ketiga dengan judul Peta Kemiringan Lereng dan Sayatan Terskala. Jadi pertama-tama kita buka artisnya dulu, kita ke New Maps, ke My Template, terus kita klik yang Link Maps, kita oke. Lalu setelah itu kita ke layer, klik kanan, di Properties, terus kita ke koordinat sistem, pakai sistem seperti koordinat yang pakai itu media 94 dan 49S. Lalu setelah kita ke layer lagi, ke data, kita sambungin ke folder yang dipakai untuk acara 3 ini, folder dari acara 2. Kita sambungin ke datanya yang buat acara ini, terus kita add shape file yang bersambung sama yang kontur. Kita add. Terus tadi kita ke kanan ke konturnya, open table, lalu kita mau menghilangkan vector di animation. Caranya itu kita tekan di animation, lalu vector calculator kita lihat saja. Untuk misalnya itu yang pastinya kita ubah ke Python, kita ubah header string, terus kita klik option lagi, lalu kita cari titik replace, lalu untuk ininya kita isi ketik 2, spasi M, ketik 2 lagi, koma, ketik 2, 2 kali. Lalu kita oke. Di sini udah hilang untuk metode animationnya. Terus tadi kita add tab lagi, tab baru di tab ini, add field, terus kita kasih nama kata rangkaian. Terus di sini itu di tagnya itu yang font, terus oke. Terus tadi kita ke keterangan, kita ke kanan, kita ke kalkulator, lalu kita hapus untuk ini, kita ubah aksennya ke video script, terus kita ke close-nya itu, kalau version dibentuk aja, karena terlambat terus kita oke aja. Saya itu udah keluar keterangannya, karena di keterangan ini nggak ada komanya kayak animation, kita ke option I, terus ke kalkulator, untuk versionnya itu kita pindah ke Python, lalu ini hapus animation, ini ya tagnya string, terus kita ke replace lagi, itu ketik 2, titik ketik 2, koma ketik 2, koma ketik 2 terus kita oke aja. Kita ke keterangan lagi, klik kanan ke kalkulator, biasa saja, lalu untuk option dihapus, kita pindah ke video script, terus kita klik dua kali option, oke. Nah ini komanya udah keluar. Lalu di document ini kita tabelnya kita baca, terus kita ke kartu box, kita ke kartu box, jadi kita ke 3D analis, ke data manajemen, lalu kita ke tim, lalu create tim. Untuk pengisiannya itu yang di sini itu kita klik ke file yang kita pakai, terus kita namain tim, lalu kita save aja. Setelah itu koordinatnya kita ubah pakai yang beda 4 dan 4. Setelah itu kita untuk inputnya itu pakai yang kontur. Setelah itu untuk pixelnya itu kita klik keterangan, lalu kita oke. Setelah timnya berhasil, ini kita bisa cek saja. Kita mengubah timnya itu ke master. Kita ke conversion, terus font tim, terus kita pencet tim to raster. Nah, untuk inputnya itu kita pakai yang tim, lalu ini pakai yang float, terus linear, terus oke. Untuk tim rasternya udah berhasil. Lalu kita mau buat solve di 3D analysis itu di raster surface, terus kita ke solve. Untuk inputnya itu kita pakai yang tim, terus outputnya pakai yang percentage, lalu kita oke. Setelah itu solve-nya udah berhasil. Terus tadi kita bakal mengklasifikasi timnya. Kita pergi ke raster request, terus ke reclassify. Lalu untuk inputnya itu kita pakai yang slot tim, lalu kita ke classify. Setelah itu kita kelasnya itu di 57, waktunya itu yang manual. Setelah itu rekayasanya itu diubah sesuai data penjualan klasifikasi penjualan. Lalu setelah itu kita bisa ganti angkanya. Nah, di sini masih cuma 3 di bawah 140, kita tulis aja di sini 140. Lalu kita oke, kita lagi. Jadi klasifikasinya itu udah berhasil. Lalu kita mau mengubah data yang menjadi polygon, kita ke atau lagi, ke convention toolsnya, terus from raster, ke raster to polygon. Lalu kita inputnya yang request, lalu kita bisa pakai aja. Raster to polygon udah berhasil. Lalu kita bisa klik kanan di usernya, ke alternatif tab lagi, terus bisa di tab optionnya kita add lagi dinamain close. Terus untuk step itu pakai yang float, terus kita oke. Setelah itu luasnya ini kita ke calculate geometry, kita aja saja. Setelah itu kita pakai yang propertinya area, terus parameternya itu yang parameter ini benar, terus di bentuknya benar, lalu kita oke. Yes. Luasnya udah keluar di sini, lalu kita close tab ini.
kita bisa cek saja selain ini. Kita bisa pergi ke identify, kita zoom area yang terdapat itu kecil. Ini kita bisa pakai yang ini bisa di copy. Lalu kita tutup tabelnya. Setelah itu kita ke tabelnya raster, open table, terus kita ke select by attribute. Terus untuk rumusnya itu pakai yang luas. Kita klik 2 kali, terus ulang dari spasi, luasnya yang di copy tadi, terus kita hapus 2 kali bawah ini sampai ke mana. Terus kita apply. Kalau kita baca, terus ini udah ke pilih buat area yang lebih kecil dari yang dari tadi. Terus saat kita tutup tabelnya, kita bakal eliminate yang untuk jadikan BBB ini, kita bakal tutup lagi. Kita eliminate saja. Kita pilih management tools, itu management tools, terus ke generalization, ke eliminate. Untuk inputnya itu kita pakai yang raster. Lalu kita sambungin ke folder. Kita namain aja di sini polygon eliminate. Kita save. Lalu kita pakai aja. Saya eliminate udah sukses. Lalu untuk hasil eliminasinya itu kita bisa lihat di clear selected feature. Ini udah kelihatan yang bagus yang terjadi tadi. Setelah itu kita pergi lagi ke toolboxnya, ke cartography tools, ke generalization, ke smart polygon. Untuk inputnya itu kita pakai yang polygon eliminate. Terus kita pakai yang bezier-nya. Lalu kita pakai aja. Untuk smart polygonnya udah berhasil. Terus tadi kita bisa acak untuk lainnya. Kalau kita mau mewarnai untuk sesuai klasifikasi konsidernya, kita klik di sini. Kita klik kanan ke properties. Lalu kita ke simbologi, ke kategori. Lalu untuk value blocknya itu pakai yang record, terus kita add value. Lalu udah ada keluar sebanyak 5 klasifikasi. Lalu untuk klasifikasi yang satu ini kita warnai pakai yang iframe. Kita oke. Terus yang dua ini kita pakai yang periodic frame. Oke. Lalu yang ketiga itu pakai solar window. Yang keempat pakai yang remote control. Dan yang kelima pakai order close. Untuk klasifikasi yang ketujuh, jika ada itu bisa pakai yang master atau yang ketujuh pakai yang unknown file. Di sini kita blok, kita klik kanan. Property for symbol. Untuk ordernya itu kita di color di oke. Lalu setelah itu kita apply. Oke. Terus tadi kita bakal motong polygonnya sesuai dengan administrasi. Kita ke batas admin ini, kita pindah aja ke atas sendiri. Biar tinggal pas. Terus kita checklist. Kita full colornya pakai yang color, outline colornya pakai yang merah. Lalu untuk line webnya kita pakai gambar. Lalu tadi kita bakal motong ininya dengan namanya sesuai batas admin, kita ke geoprocessing. Lalu kita klik untuk inputnya itu kita pakai yang polygon. Ke tujuannya itu pakai yang batas admin. Terus kita save. Kita namain admin lain. Save aja, lalu kita oke. Bentuknya udah berhasil. Lalu setelah itu kita ke pemilihan lagi, pakai kanan. Di properties, ke simbologi lagi, ke kategori, kita ke import. Untuk importnya itu kita layar itu di polygon smooth-nya. Lalu kita oke. Ini di bagian berikutnya aja. Terus kita oke lagi. Lalu kita bisa oke aja. Setelah itu kita ke polygon ini bisa di checklist. Lalu kita bisa bikin sayatan untuk ini di juga. Kita checklistnya. Setelah kita bisa ke video analis, kita ke option. Lalu setelah itu kita sambungin ke folder yang tadi. Kita kasih new folder. Namanya itu sayatan. Kita klik save foldernya, kita oke. Lalu kita oke aja. Setelah itu kita pergi ke interpolate line. Di sini kita tarik garis sayatan, cari yang areanya itu warnanya bervariasi. Jadi ini bisa dimulai dari sini. Kita tarik sini, kita cek dua kali, kita klik kali. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya itu di paragrafnya. Untuk ketinggian itu kayak gini. Lalu kita close aja. Lalu kita bisa cek untuk batas akhirnya. Karena kita cek untuk polygon smooth-nya. Ini itu di belum. Lalu kita bisa cek untuk pemilihan cara batas akhirnya yang tadi ini dicek saja. Sama ini itu di terus. Terus kita bisa nambah lagi, kita ke insert, kita ke data frame. Terus kita klik kanan di data frame ke properties. Lalu kita sesuaiin untuk detailnya. Oke, kita oke. Lalu setelah itu kita ke di data frame lagi, kita data. Kita buka folder sayatan, kita buka PG1 ini, kita add. Setelah itu muncul titiknya ini yang untuk sayatan tadi. Terus setelah itu kita klik kanan di PG1 nya, kita ke bentuk table. Lalu setelah itu kita ke table option, kita export. Lalu kita output, kita sambungin ke file yang sayatan tadi.
namain tabel. Terus untuk shift as-nya itu di base table, terus kita save aja, kita oke. Kita yes. Setelah itu untuk tabelnya itu kalau di datanya kita klik kanan display x y datanya ke x itu kita ganti ke m, y-nya itu kita ganti ke z. Lalu disesuaikan sesuai dengan kita oke aja. Setelah itu kita oke aja. Lalu setelah kita zoom layar itu kita bisa ke layout. Untuk sayatan itu bisa, untuk sayatan ini bisa kita pindah ke bawah. Lalu ini kita bisa kecilin. Ini kita bisa zoom layar biar lebih kelihatan. Untuk sayatan itu kita bisa zoom layar. Lalu itu kita bisa samain untuk skalanya, kita pindahin aja ya. Ini juga. Tapi kalau misal saya rasa jangan itu bisa dibesarin. Kita coba zoom to yang pakai 40 tadi. Yang untuk yang atas tuh disamain besar. Disamain aja. Terus tadi kita bisa klik pada sayatan ini, tapi kanan kita ke properties. Lalu kita ke grids. New grid. Lalu kita cek yang bisa. Kita next aja. Appearance-nya itu kita klik labels only. Terus kita next lagi, terus kita finish. Setelah itu kita ke properties. Ke access-nya, kita uncheck yang top sama right. Lalu yang untuk subdivision ini kita uncheck juga top sama right-nya. Lalu kita ke labels. Kita uncheck yang top and right juga. Terus untuk vertical labels-nya itu kita sesuaiin yang left-nya aja. Setelah kita ganti fonts ya ke Times New Roman. Untuk size-nya itu kita pakai 10 cabut. Lalu kita additional properties. Kita ubah lagi Times New Roman. Untuk ukurannya, lalu kita ke additional properties ke number format. Ini kita nolin aja. Lalu kita oke. Untuk fontnya ini kita ubah ke Times New Roman. Size-nya kita pakai yang 10. Lalu kita oke. Kita apply, kita ganti ke lines. Untuk display properties itu kita yang show line vertex. Lalu kita oke. Kita apply, kita oke. Lalu kita bisa atur perusahaan itu di bawah kiri supaya namanya itu bisa di ujung. Lalu kita ke sayapnya, kita klik dari sayapan ini, lalu warnanya ke hitam. Kita oke. Lalu kita bisa tambah teks ke drawingnya, terus ke teks. Kita kasih A, capital. Lalu kita cek dua kali. Setelah kita change simbol, kita ke Times New Roman lagi. Saya 10 di bold. Lalu kita klik oke, kita oke lagi. Terus setelah itu kita bisa copy yang ini tadi, kita paste aja. Tapi untuk ininya kita ganti ke B. Kita oke. Itu kita B-nya itu dikasih di ujung sini. Itu kita kasih untuk sayapan itu tadi, kita paste lagi. Kita copy paste yang B. Terus setelah itu kita copy paste lagi, kita paste yang B tadi. Kita kasih judul di sini tentang sayatan sampai B. Skalanya 1:65 dari nomor. Terus setelah itu kita kecil simbol. Untuk size kita ubah ke 12, kita oke. Lalu untuk line-nya kita pindah ke tengah. Itu kita oke aja. Bisa dikasih di tengah. Lalu setelah itu kita bisa ke file untuk menyimpan hasilnya. Kita ke save as. Lalu kita ke file yang tadi. Kita namain acara 3. Kita save. Lalu untuk save. Terus setelah itu kita ke file lagi. Ke export map. Lalu kita ke file yang tadi lagi. Kita namain ini. Lalu kita save as-nya itu yang PDF. Lalu kita save. Terima kasih.